Halo semuanya dan selamat datang. Coba deh tarik napas dalam-dalam sebentar, lalu hembuskan pelan-pelan. Nah, hari ini kita bakal ngobrol santai. Lewat intisari bacaan yang menurut saya personal banget ini, kita mau coba merenung sejenak. Anggap aja ini ruang aman kita ya. Kadang kita ngerasa dituntut buat terus lari, terus kerja, selalu kelihatan tersenyum. Padahal kita nggak sadar ada beban berat yang pelan-pelan numpuk di dalam diri kita. Di ruang ini kita nggak akan menghakimi siapa-siapa. Kita cuma mau ngintip sebenarnya apa sih yang ada di balik rasa lelah yang terus-terusan kita rasain setiap hari. Pernah nggak sih kamu udah rebahan di kasur setelah seharian penuh aktivitas, udah merem nih, tapi bukannya rileks, badannya malah kerasa kayak baru aja lari maraton? Pasti pernah kan? Nah, pertanyaannya, kenapa kita bisa ngerasa luar biasa capek, bahkan di momen saat tubuh kita ini beneran lagi istirahat total? Kedengarannya sepele ya, tapi coba deh dipikirin lagi. Kalau fisik kita aja lagi diam, dari mana coba datangnya rasa lelah yang sebegitu nguras tenaganya? Ini dia misteri yang bakal kita bongkar bareng-bareng sekarang. Bagian 1. Kelelahan yang tak terlihat. Seringkali nih kita salah nebak soal apa yang sebenarnya bikin kita capek tiap hari. Gini, banyak dari kita mikir kalau capek itu ya murni gara-gara rentetan rapat, tugas kantor yang numpuk, atau urusan rumah tangga yang nggak kelar-kelar. Tapi, sumber yang kita bahas hari ini ngasih fakta yang lumayan bikin kaget loh. Ternyata, nggak sedikit dari kita yang jauh lebih lelah karena pikiran kita sendiri. Yah, beneran. Padahal tubuh kita mungkin masih fit banget buat kerja. Tapi yang namanya kelelahan batin yang muncul dari kekhawatiran soal masa depan, rasa kecewa, atau bahkan nyimpen dendam, itu diam-diam nyendot abis baterai energi kita. Bener-bener abis tanpa kita sadari. Bagian 2. Siklus tanpa istirahat. Mari kita lihat gimana fenomena ini diam-diam ngebajak waktu santai kita. Coba bayangin situasi yang mungkin baru aja kamu alamin semalam. Kamu udah duduk nyaman banget di sofa favorit, tubuh udah rileks dan siap buat bersantai. Tapi, tiba-tiba pikiran mulai ngelantur ke hal-hal yang belum tentu kejadian. Aduh, besok presentasinya lancar nggak ya? Gimana kalau ditolak? Gimana kalau target bulan ini meleset? Pikiran muter terus kayak kaset rusak. Ngebayangin skenario terburuk satu-satu. Terus efeknya apa? Mesin di dalam kepala kamu tuh benar-benar nolak buat dimatiin. Akhirnya, energi kamu terkuras abis, ngerasa hancur dan lemes. Bukan karena abis lari keliling lapangan, tapi murni karena pikiran kamu sendiri nggak mau diajak istirahat. Capek banget kan rasanya? Masuk ke bagian 3. Racun emosional di dalam diri. Kalau tadi kita ngomongin rasa cemas soal besok, sekarang kita coba nengok ke belakang. Ke luka masa lalu yang masih nyangkut. Jujur aja, frustrasi sama kebencian itu punya efek yang mematikan banget buat batin kita. Waktu kita kelamaan nyimpan amarah atau mendem kekecewaan yang dalam, emosi-emosi itu tuh nggak hilang gitu aja kena angin, nggak. Mereka pelan-pelan berubah wujud jadi racun. Beneran deh, nyimpan amarah dan kekecewaan itu perlahan jadi racun yang bikin kita luar biasa lelah dari dalam. Ngurusin rasa kecewa terus-terusan, itu ibarat kita lagi nuangin racun ke tangki energi kita sendiri. Akibat dari racun emosional tadi, itu nyiptain sebuah paradoks yang sering banget kita temuin. Coba deh perhatiin, banyak orang di sekitar kita hari ini yang kelihatannya baik-baik aja. Mereka senyum, berangkat kerja, ketawa-ketawa kalau lagi ngobrol. Tapi di dalam hatinya, wah mereka lagi perang hebat nahan tekanan batin yang luar biasa berat. Kenapa bisa gitu? Karena pikiran mereka tuh nonstop dihantui sama luka lama, dendam yang belum selesai, atau ekspektasi yang nggak kesampaian. Ini tuh benar-benar medan perang tak kasat mata yang ngabisin energi banget. Ya kerjaan fisik emang bikin capek, pastilah. Tapi pikiran-pikiran negatif yang terus dipiara inilah yang sebetulnya sering ngerampas ketenangan hidup kita sehari-hari. Nah, sekarang kita sampai di bagian 4, menemukan kembali kedamaian batin. Tenang aja, kita nggak cuma bahas masalahnya doang kok. Mari kita pelan-pelan cari solusinya biar hidup kerasa lebih lega. Jadi poin utamanya ada di sini. Sebuah pemahaman yang rasanya tuh kayak pelukan hangat buat batin kita. Realistis aja, kita kan nggak mungkin tiba-tiba ngehapus daftar kerjaan atau lari dari tanggung jawab hidup kan? Tanggung jawab itu ya bakal tetap ada dan mungkin tetap berat. Tapi keajaibannya muncul waktu kita mau belajar ngelola pikiran kita sendiri. Pas kita mulai bisa menerima keadaan dengan lebih ikhlas dan tenang, perlahan beban hidup yang tadinya bikin sesak napas mendadak rasa jauh lebih enteng buat dipikul. Perubahan cara berpikir ini benar-benar bisa kita mulai dari hal-hal yang kita sadari setiap hari.
Kita bisa coba kelola pikiran pelan-pelan biar lebih sehat. Belajar nerima keadaan dengan pikiran yang adem. Mikirnya tuh ya udah yang udah terjadi biarlah terjadi. Dan ini yang paling penting nih, kita harus secara sadar, bener-bener niat buat stop ngasih makan rasa benci dan cemas. Ibarat api unggun ya, kalau kita berhenti nambahin kayu bakarnya, api kecemasan dan amarah itu pasti bakal mati sendiri kok pelan-pelan. Dan pada akhirnya, itu akan mengembalikan kedamaian dan energi kita yang sempat hilang. Sebagai penutup dari obrolan refleksi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang kelihatannya simple tapi dampaknya luar biasa kuat. Coba deh lihat ke dalam diri kamu sendiri. Dari semua kekhawatiran, rasa kecewa, atau ketakutan yang kamu bawa-bawa sampai detik ini, pikiran berat mana sih yang mau kamu pilih buat dilepas sekarang juga? Cobalah berikan pikiran kamu istirahat sejati yang bener-bener dia butuhin. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu buat belajar dan merenung bareng di sini. Sampai ketemu di bahasan kita selanjutnya, dan semoga hari-hari kamu ke depannya dipenuhi dengan ketenangan.